Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guswan Ferdiansyah dari kelas S1 6B Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Pada video ini kita akan bahas mengenai elusidasi struktur molekul. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, elusidasi itu apa sih? Jadi elusidasi itu nama lainnya adalah penentuan. Jadi penentuan struktur molekul. Nah, bagaimana cara untuk menentukan struktur molekul? Jadi ada banyak instrumen yang digunakan untuk menentukan struktur molekul. Ini adalah salah satunya adalah spektroskopi UV atau ultraviolet. Instrumen lainnya yang biasa digunakan juga ada spektroskopi R atau infrared, kemudian ada NMR, mass spektroskopi, dan lain sebagainya. Untuk spektroskopi ultraviolet ini sendiri ada yang namanya istilah pergeseran hipokromik. Nah, apa itu pergeseran hipokromik? Mari kita simak videonya sampai selesai. Nah, sebagai pengantar di sini ada beberapa istilah yang harus kita ketahui, yaitu spektroskopi dan spektrofotometri. Jadi apa yang dimaksud dengan spektroskopi? Nah, jadi spektroskopi ini adalah suatu studi ataupun ilmu yang mempelajari mengenai aksi antara energi radiasi, di mana yang dimaksud di sini adalah cahaya dengan materi. Materinya di sini bisa senyawa organik maupun senyawa yang anorganik. Nah, untuk alatnya sendiri biasa kita sebut dengan spektrometer. Nah, sementara spektrofotometri ini apa? Jadi spektrofotometri ini adalah metodenya. Jadi spektrofotometri adalah suatu pengukuran seberapa banyak energi radiasi yang diserap atau diabsorpsi atau dipancarkan yang ditransmisikan oleh suatu materi sebagai suatu fungsi dari panjang gelombang dari radiasi tersebut. Nah, kemudian ada istilah spektrofotometer dan ada fotometer. Jadi, alat ini terdiri dari spektrometer, di mana dia akan menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Kemudian dia juga terdiri dari fotometer. Nah, fotometer ini adalah alat yang untuk mengukur intensitas cahaya ditransmisikan ataupun cahaya yang diserap nantinya atau diabsorpsi. Jadi, pada prinsipnya nanti materi ataupun sampel yang kita gunakan di sini akan bisa dia menyerap cahaya atau mengabsorpsi cahaya tersebut, dan bisa juga cahaya tersebut diteruskan atau ditransmisikan. Nah, berikut adalah bagian-bagian dari instrumentasi UV visible. Kalau di sini sebetulnya bedanya dengan yang UV biasa itu adalah pada sumber radiasinya nantinya. Nah, jadi ini adalah bagian-bagiannya dan bagaimana mekanisme kerja dari alat tersebut. Ya, jadi ini ada sumber radiasi, ada monokromator, ada wadah untuk tempat sampelnya, atau biasa juga kalau di labor kita sebut dengan kuvet. Nah, kemudian ada juga detektor dan ada recordernya. Jadi dari sumber radiasi di sini biasa digunakan lampu deuterium ataupun lampu tungsten. Jadi sumber radiasinya nanti akan sampai ke monokromator, di mana nanti monokromator inilah yang akan menyeleksi panjang gelombangnya itu. Jadi dia akan mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Namanya aja kan mono kan biasa artinya kan satu. Jadi dia akan mengubah dari polikromatis tadi menjadi satu bentuk cahaya. Jadi nanti akan ada hanya satu panjang gelombang jadinya. Selanjutnya di sini ada wadah tempat sampelnya atau kita sebut dengan kuvet. Jadi biasanya dia terbuat dari kuarsa atau gelas, biasanya bentuknya balok dengan lebar 1 cm. Nah, untuk ini kita ingat lagi hukum Lambert-Beer. Jadi kita ingat kembali bahwa persamaan dari hukum Lambert-Beer ini bahwa A sama dengan epsilon B dikali dengan C. Jadi A di sini adalah absorbansi, epsilonnya di sini adalah absorpsivitas molar, dan B-nya di sini adalah panjang lintasan atau biasanya sering diukur melalui tebal kuvetnya. Karena yang kita ketahui bahwa radiasinya ini kan melewati tempat sampelnya, jadi sama saja panjang lintasannya. Nah, sementara untuk C-nya ini adalah konsentrasi. Dan kemudian ada detektor, di mana detektor di sini berfungsi untuk menangkap radiasi cahaya. Jadi
cahaya pada sampel itu ada yang diserap dan ada juga yang diteruskan. Dan yang terakhir di sini adalah recorder. Jadi radiasi yang sudah ditangkap oleh detektor tadi, nah nanti akan diubah menjadi arus listrik oleh recorder ini dan terbaca dalam bentuk transmitan. Nah ini ya teman-teman bisa lihat skema pada video ini. Jadi radiasi atau sinar UV tersebut yang diterima oleh materi ataupun sampel yang kita gunakan, nah ini akan digunakan untuk mengalami yang namanya eksitasi. Apa itu eksitasi? Nah, jadi eksitasi ini adalah perpindahan elektron dari keadaan dasarnya ke keadaan eksitasi. Nah, dapat dilihat di sini ada kurva ya. Jadi ini adalah contoh kita serapan dari instrumen spektrofotometri UV. Nah, jadi di sini ada lambda max dapat dilihat. Nah, jadi lambda max di sini adalah panjang gelombang di mana di sini terjadi absorbansi maksimumnya. Nah, kemudian materi-materi seperti apa sih yang dapat menyerap radiasi UV sehingga ketika kita ingin menganalisa suatu senyawa kita dapat menggunakan metode spektrofotometer tersebut. Nah, yang pertama, senyawa tersebut haruslah memiliki gugus kromofor. Nah, jadi apa sih gugus kromofor itu ya kan? Jadi sebetulnya kromofor itu berasal dari bahasa Latin yang artinya pembawa warna. Jadi dulunya definisi kromofor itu digunakan untuk suatu sistem yang menyebabkan terjadinya warna pada suatu senyawa. Tetapi untuk sekarang ini udah mengalami perluasan. Jadi untuk sekarang ini gugus kromofor itu bukan yang membawa warna saja, tetapi dia yang dapat mengabsorpsi radiasi elektromagnetik, jadi termasuk yang tidak memberikan warna. Nah, jadi gugus kromofor ini adalah suatu gugus fungsi yang dia menyerap ataupun dapat mengabsorpsi radiasi elektromagnetik baik di daerah panjang gelombang ultraviolet yang dia cahaya tidak tampak ya, ataupun daerah cahaya tampak atau UV visible. Nah, jadi ini ada contohnya dapat kita lihat, ada serangkap O, CC, NN, ada NO2. Jadi di sini semuanya memiliki ikatan rangkap. Jadi ini salah satu ciri gugus kromofor, dia memiliki ikatan rangkap. Nah, kemudian yang kedua ada lagi ausokrom. Nah, jadi ausokrom ini adalah substituen yang dapat meningkatkan intensitas serapan dan mungkin juga panjang gelombang. Jadi ciri-cirinya itu biasanya adanya pasangan elektron bebas tentunya yang terdapat pada gugus yang bersangkutan. Nah, dapat kita lihat contohnya di sini, ausokrom ada metil, ada hidroksi, alkoksi, halogen, dan juga amino. Selanjutnya ada batokromik, ada hipokromik. Jadi perlu teman-teman semua ketahui bahwa lambda max yang tadi itu bisa bergeser. Bisa dia bergeser ke arah yang lebih kecil, dia juga bisa bergeser ke arah yang lebih besar. Nah, jadi kalau dia bergeser ke arah yang lebih besar namanya batochromic shift. Nah, sementara kalau dia bergeser ke arah yang lebih kecil itu namanya hypochromic shift. Jadi udah tahu ya apa yang dimaksud dengan pergeseran hipokromik. Nah, kenapa sih dia bisa bergeser baik ke arah yang lebih besar maupun ke lebih kecil? Nah, jadi lambda max tadi bisa bergeser ke arah yang lebih besar, bisa saja karena adanya perubahan struktur. Nah, jadi misalnya ada gugus ausokrom tadi atau pergantian pelarut, misalnya pelarutnya mengandung gugus ausokrom sehingga dapat mempengaruhi dari posisi lambda maxnya. Nah, sementara untuk hipokromik ini tentu saja kebalikannya ya. Jadi bisa saja terjadi ke arah yang lebih kecil karena penghilangan dari gugus ausokromnya atau mungkin dari pergantian pelarut yang dapat mempengaruhi dari posisi lambda maxnya. Nah, yang terakhir ini adalah diagram energi dari orbital. Nah, jadi di situ dapat dilihat ada orbital dari ikatan sigma, ada orbital dari P, dan orbital dari NN itu non-bonding. Jadi pasangan elektron bebas atau PeB-PeB itu adanya di orbital ikatan non-bonding yang N itu.
Sementara untuk yang V itu biasanya ikatan rangkap. Nah, sementara untuk yang sigma itu biasanya untuk ikatan yang tunggal. Jadi kalau misalnya dia tereksitasi, dia akan pindah ke tingkatan yang lebih tinggi. Nah, di situ ada V bintang dan sigma bintang. Jadi bintang itu maksudnya adalah antibonding di situ ya. Nah, di sini bisa dilihat beberapa kemungkinan transisi elektronik yang mungkin dapat terjadi. Dapat dilihat di sini yang memerlukan energi paling kecil adalah yang ini, yaitu transisi dari orbital N ke orbital V bintang, dan yang paling tinggi di sini adalah dari sigma ke sigma bintang. Oke, that is my video. Thank you for watching guys. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang salah mohon dikoreksi dan harap dimaklumi. Kita akan sama-sama belajar ya kan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.